Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Laveranti Mega. Di video kali ini saya akan mereview sebuah penelitian berjudul Pengaruh elemen fraud diamond dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh elemen fraud diamond yang terdiri dari elemen pressure yang diproksikan dengan financial stability, external pressure, dan financial target. Elemen opportunity yang diproksikan dengan nature of industry dan effective monitoring. Elemen rationalization yang diproksikan dengan opini audit dan elemen capability yang diproksikan dengan pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode 2016 sampai 2018. Sampel penelitian berjumlah 13 perusahaan dengan metode purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial stability berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, external pressure berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, sedangkan financial target, nature of industry, effective monitoring, opini audit, dan pergantian direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Untuk mereview sebuah penelitian, di sini ada 14 poin. Yang pertama yaitu apakah yang menjadi motivasi atau isu research GAP atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Motivasi atau isu penelitian mengetahui laporan keuangan itu merupakan instrumen yang sangat penting menjadikan para manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja keuangan dengan cara melakukan sebuah kecurangan. Dengan begitu, dapat menarik para calon investor untuk menanamkan sahamnya di perusahaannya. Fenomena, pada tahun 2016, korupsi terjadi 67% dari total kasus okupasional fraud di Indonesia dengan kerugian mencapai 10 miliar rupiah per tahun. Diikuti penyalahgunaan aset sebesar 31% serta penyalahgunaan laporan keuangan sebesar 2%. Pada tahun 2015 terjadi kasus kecurangan laporan keuangan yang dilakukan Toshiba melalui accounting fraud senilai $1,2 miliar. Kemudian pada tahun 2018, PT SNP Finance melakukan kecurangan dengan memalsukan data dan memanipulasi laporan keuangan yang diketahui merugikan 14 bank di Indonesia hingga triliunan rupiah. Untuk research GAP-nya, yang pertama adalah pengaruh stabilitas keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan di bawah rata-rata industri dapat memungkinkan manajemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan dalam meningkatkan proyek perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Anissa et al. 2016 membuktikan bahwa stabilitas keuangan yang diproksikan dengan perubahan total aset berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Inayati dan Sukirman 2016. Stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang B, pengaruh tekanan eksternal terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Yasyariani dan Rahayu 2018 membuktikan bahwa tekanan eksternal berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indarto dan Gozali 2016 yang menyatakan bahwa tekanan eksternal berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang C, pengaruh target keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang D, pengaruh kondisi industri terhadap kecurangan laporan keuangan. E, pengaruh ineffective monitoring terhadap kecurangan laporan keuangan. F, pengaruh opini audit terhadap kecurangan laporan keuangan. Dan yang G, pengaruh pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Lalu, poin yang kedua ada jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini.
Nah, di sini ada beberapa artikel yang saya jelaskan, namun hanya beberapa saja yang saya akan baca atau jelaskan. Yang A, Shelton 2014 menyatakan tekanan pressure sebagai motivasi seseorang untuk melakukan sebuah penipuan, biasanya karena beban keuangan. Yang B, Anisha et al. 2016 menyatakan bahwa financial stability memiliki pengaruh positif terhadap fraudulent financial statement. Yang C, Rengganis, Sari, Budiasih, Wirajaya, dan Suprasto 2019 menyatakan bahwa financial stability tidak memiliki pengaruh terhadap financial statement fraud. Yang D, Indarto dan Gozali 2016 menyatakan bahwa tekanan eksternal memiliki pengaruh positif terhadap fraudulent financial reporting. Yang E, Anisha et al. 2016 menyatakan bahwa tekanan eksternal tidak memiliki pengaruh terhadap fraudulent financial statement. Nah, untuk teman-teman di sini bisa lihat ada beberapa lagi dari artikel-artikel dari peneliti ini, namun saya hanya menjelaskan beberapanya saja. Poin yang ketiga yaitu apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini, yaitu adanya sebuah hubungan antara kecurangan laporan keuangan dan stabilitas keuangan perusahaan dalam pelaporan keuangan, tekanan eksternal yang berlebihan, target keuangan yang berlebihan, kondisi industri sebagai keadaan ideal suatu perusahaan industri, ineffective monitoring, opini audit, pergantian direksi yang terpampang dalam sebuah laporan tahunan. Nah, untuk poin ini kritiknya peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan novelty dalam penelitian ini. Poin yang keempat yaitu apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama yaitu apakah stabilitas keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kedua, apakah tekanan eksternal berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga, apakah target keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keempat, apakah kondisi industri berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. 5. Apakah ineffective monitoring berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. 6. Apakah opini audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Dan yang ketujuh, apakah pergantian direksi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan perumusan masalah dalam penelitian ini. Di sini yang kelima ada apa tujuan penelitian ini? Nah, di sini ada beberapa tujuannya. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh stabilitas keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang B, untuk mengetahui pengaruh tekanan eksternal terhadap kecurangan laporan keuangan. C, untuk mengetahui pengaruh target keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan. D, untuk mengetahui pengaruh kondisi industri terhadap kecurangan laporan keuangan. E, untuk mengetahui pengaruh ineffective monitoring terhadap kecurangan laporan keuangan. F, untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap kecurangan laporan keuangan. G, untuk mengetahui pengaruh pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Di sini peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan tujuan peneliti dalam penelitian ini. Nah, poin yang keenam adalah apakah kontribusi dari penelitian ini? Di sini ada dua kontribusi, yaitu yang pertama, dalam studi ini fokus pada penjelaskan hubungan antara stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, kondisi industri, ineffective monitoring, opini audit, pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang B, peran stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, kondisi industri, ineffective monitoring, opini audit, pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Penulis hanya menyampaikan kontribusi dalam penelitian secara implisit. Poin yang ketujuh, apakah grand teori yang digunakan dalam peneliti ini? Yaitu ada teori agensi,
Hubungan keagenan timbul karena adanya kontak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Pihak manajemen diberikan kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham. Sehingga manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua upayanya kepada pemegang saham. Penulis sudah cukup jelas dalam menyampaikan grand teori yang digunakan secara implisit. Poin yang ke-8, jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Di sini ada teori agensi, kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor, yang dilakukan dengan cara meninggikan nilai aset dan pengakuan pendapatan, serta sebaliknya merendahkan nilai liabilitas dan pembebanan biaya operasional dan biaya produksi. Peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan keterkaitan grand teori yang digunakan dalam penelitian ini. Poin yang ke-9 yaitu kerangka konseptual. Di sini ada beberapa kerangka, yaitu X1 stabilitas keuangan berhubungan dengan X1 stabilitas keuangan. X2 tekanan eksternal berhubungan dengan X1 stabilitas keuangan. X3 target keuangan berhubungan dengan stabilitas keuangan. Yang X4 kondisi industri berhubungan dengan X1 stabilitas keuangan. X5 ineffective monitor berhubungan dengan stabilitas keuangan. X6 opini audit berhubungan dengan X1 stabilitas keuangan. X7 pergantian direksi berhubungan dengan X1 stabilitas keuangan. Poin yang ke-10 adalah apakah hipotesis penelitiannya. H1 stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H2 tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H3 target keuangan berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H4 kondisi industri berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H5 ineffective monitoring berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H6 opini audit berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H7 pergantian direksi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Penulis sudah jelas dalam menyampaikan hipotesis penelitian ini. Poin yang ke-11, jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional, variabel, dan pengukuran teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Nah, teman-teman lihat seperti di gambar ini. Yang A, rancangan penelitian, analisis kuantitatif. Penulis sudah jelas dalam menyampaikan rancangan penelitian yang dipakai dalam peneliti ini. Yang B, definisi operasional, variabel, dan pengukurannya. Yang C, teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. D. Uji analisis menggunakan 13 dari 171 perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Peneliti ini sudah jelas dalam menyampaikan uji analisis ini. Yang E. Jenis data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dengan cara mengambil sendiri tanpa perantara melalui data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Peneliti ini sudah jelas dalam menyampaikan jenis data tapi secara implisit. Yang F, uji kelayakan model. Analisis kuantitatif. Peneliti sudah jelas dalam menyampaikan uji kelayakan model ini. Untuk metode analisis data, di sini ada tabel 1 uji Chow, yang kedua tabel uji Hausman, tabel yang ketiga uji
Lagrange multiplier. Peneliti ini sudah jelas dalam menyampaikan metode analisis data. Poin 12, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar di sini. Lalu kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menyampaikan metode analisis data ini. Poin 13 yaitu jelaskan pembahasan hasil peneliti, statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis. Jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti dan pembahasannya. Nah, di sini A, analisis deskriptif. Teman-teman bisa lihat gambar di sini. Lalu penjelasannya yaitu nilai min terbesar dialami oleh variabel financial target yaitu sebesar 11,40103. Sementara variabel nature of industry memiliki nilai min terkecil yaitu sebesar 0,008744. Kedua, nilai median sebesar dialami oleh variabel financial target yaitu sebesar 10,93000. Sementara opini audit dan variabel pergantian direksi memiliki nilai median terkecil yaitu 0,0000. Yang ketiga, nilai maksimum paling besar dialami oleh variabel financial target sebesar 22,73000. Sedangkan variabel nature of industry memiliki nilai maksimum terkecil yaitu sebesar 0,142000. Nilai maksimum paling besar dialami variabel financial target sebesar 3,17000, sementara variabel nature of industry nilai minimum terkecil sebesar 1,06100. Nilai DEF terbesar dialami oleh variabel financial target sebesar 4,825712, sedangkan nilai variabel terkecil dialami oleh variabel nature of industry terbesar 0,036201. Dan di sini ada beberapa pembahasan yang teman-teman bisa lihat. Yang B yaitu uji kelayakan model. Dari hasil uji kelayakan model adalah sebagai berikut. Yang pertama ada uji F. Teman-teman bisa lihat gambar di sini. Lalu yang kedua ada uji R, coefficient determinasi. Berdasarkan hasil FEM, nilai adjust R squared sebesar 0,669267, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya kecurangan laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini sebesar 61,9267%. Sementara sisanya 38,0733% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 3, di sini ada uji T. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Nah, pembahasannya berdasarkan hasil dari penelitian dapat dilihat bahwa 7 variabel tersebut yakni financial stability, external pressure, financial target, nature of industry, ineffective monitoring, opini audit, dan pergantian direksi hanya variabel financial stability dan external pressure yang berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. C, yaitu ada uji hipotesis, pengaruh financial stability terhadap kecurangan laporan keuangan, pengaruh external pressure terhadap kecurangan laporan keuangan, pengaruh financial target terhadap kecurangan laporan keuangan, pengaruh nature of industry terhadap kecurangan laporan keuangan, pengaruh ineffective monitoring terhadap kecurangan laporan keuangan, pengaruh opini audit terhadap kecurangan laporan keuangan, pengaruh pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Di sini ada penjelasannya, teman-teman bisa lihat. Terakhir yaitu 14, ada simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian ini. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, financial stability yang dihitung menggunakan rasio perubahan total aset berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kedua, external pressure yang dihitung menggunakan rasio leverage berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga, financial target dihitung dengan rasio return
on aset tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keempat, nature of industry yang dihitung dengan menggunakan rasio perubahan persediaan tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan. Yang kelima, ineffective monitoring tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. 6. Opini audit tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketujuh, pergantian direksi tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, yang kedua ada keterbatasannya, ada dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, peneliti ini hanya menggambarkan sampel perusahaan manufaktur sehingga hasil penelitian ini hanya membuktikan hasil berpengaruh kecurangan laporan keuangan di ruang lingkup itu saja. Yang kedua, model penelitian ini hanya menggunakan financial stability dapat diukur dengan rasio perusahaan total aset, external pressure yang diukur dengan rasio leverage untuk debt to asset ratio, financial target yang diukur dengan rasio perusahaan persediaan, ineffective monitoring, opini audit, dan pergantian direksi. Yang ketiga, periode pergantian dalam penelitian ini hanya menggunakan periode penelitian selama 3 tahun pergantian. Nah, yang ketiga yaitu implikasi. Peneliti memberikan rekomendasi berdasarkan penelitiannya bagi peneliti selanjutnya dihadapkan dapat menggunakan sektor perusahaan lain dan menambah periode pengamatan dan juga dapat menggunakan variabel-variabel independen lain yang bisa digunakan untuk memproyeksikan elemen fraud diamond bagi investor dan calon investor. Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih perusahaan manufaktur pada saat ingin berinvestasi dengan melihat kriteria-kriteria yang dapat menunjukkan apakah perusahaan tersebut dapat melakukan kecurangan laporan keuangan atau tidak. Sekian penjelasan dari saya mengenai review pengaruh elemen fraud diamond dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.